Kemudian di antara usul ahlu sunnah wal jamaah, pokok keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah, dan ini masih erat sekali kaitannya dengan tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an, yakni at-tarkul bid'ah, yaitu meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap kebid'atan maka itu adalah kesesatan. Ya, di sini jamaah yang Allah subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu mengatakan bahwasanya di antara usul atau pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka meninggalkan perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Alasannya adalah dikarenakan perkara yang baru dalam agama ini atau yang disebut dengan kebid'ahan adalah dolalah, adalah kesesatan, suatu yang menyimpang dari kebenaran. Fatarkul bid'ah huwa mulazimu litamassuki bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang meninggalkan kebid'ahan, maka ini akan melazimkan bahwasanya dia akan berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat. Sebagaimana orang yang senantiasa mengerjakan kebid'ahan, maka mereka akan meninggalkan sunnahnya para sahabat, atau mereka akan meninggalkan bagaimana para sahabat itu dalam memahami dalil-dalil yang ada. Artinya di antara sebab munculnya banyak kebid'ahan yang tersebar di masyarakat adalah karena mereka ini jauh sekali dari pemahamannya para sahabat. Mereka enggan untuk memahami agama Islam ini sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Makanya di sini muallif rahimahullah ta'ala mengatakan di antara penyebab yang lazim yang menjadikan orang-orang itu mengerjakan kebid'ahan adalah mereka enggan memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, ataupun setidaknya mereka tidak mengetahui bagaimana manhaj yang benar dalam memahami agama yang mulia ini. Wa tarkul bid'ah huwa binabdzil bid'ah wa kullu ma ahdatsan nasu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang meninggalkan kebid'ahan, maka sama saja dia telah mengingkarinya. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin dia katakan dia mengingkari kebid'ahan tapi dia mengerjakan kebid'ahan. Sewaktu dia mengerjakan kebid'ahan, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bid'ah tersebut, maka sama saja dia tidak mengingkarinya. Dan setiap perkara yang diadakan manusia dalam masalah agama yang tidak pernah ada pada masa Nabi yang mulia SAW, inilah yang dimaksud dengan bid'ah tersebut. Artinya di sini bentuk mengingkaran seseorang terhadap kebid'ahan adalah dia meninggalkan bid'ah tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya bid'ah adalah suatu kemungkaran. Dan seorang muslim apabila dia mendapati suatu kemungkaran, maka kewajibannya adalah untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Imma itu dengan tangannya kalau dia memiliki kemampuan dengannya, seperti misalnya pemerintah yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia hentikan kemungkaran tersebut. Atau kalau tidak bisa ya dengan lisan, dengan mengabarkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidak benar, ini adalah sesuatu yang salah, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita cukupkan diri kita dengan mengikuti sunnah, diingkari dengan lisan, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan cara yang terbaik tentunya, dengan penuh rasa cinta kepada saudara kita sama muslim, bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan, akan tapi untuk apa? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara kita yang mereka salah dalam memahami agama. Bukan seperti itu loh maksudnya. Ini antum salah. Dikarenakan kalau bukan kaum muslimin yang mengingatkan, siapa lagi yang akan mengingatkan saudara-saudara kita yang menyimpang, yang salah dalam memahami agama tersebut. Tidak mungkin orang-orang Yahudi yang mengingatkan, kan tidak mungkin. Apalagi orang-orang Nasrani mengingatkan, tidak mungkin. Ya. Maka kita lah ya, seorang muslim, ahul muslim, saudara muslim yang lainnya, kita mengingatkan saudara kita. Seandainya dia bersalah, kita ingatkan, antum ini salah.
ini loh yang benar seperti ini. Masalah dia mau terima atau tidak terima, mendapatkan hidayah atau tidak, ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang muslim apabila melihat suatu kemungkaran maka dia ingkari dengan hatinya. Mengingkari dengan hati artinya kita berlepas diri dari perbuatan tersebut. Bukan berarti kita ikut bergabung kemudian kita mengatakan kita mengingkari dengan hati. Akan tapi dia masih ikut saja di sana. Ini namanya bukan pengingkaran jamaah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia tinggalkan, ya dia jauhi, ini merupakan bentuk pengingkaran tersebut.